Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Terlebih dahulu tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kekuatan iman, keteguhan iman sampai pagi hari ini dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah hampir jam 6 ya. Nanti terbit mataharinya jam 5:40 ya. Kalau ditambah 15 menit untuk syuruk ya. Kira-kira jam 6 ya, jam 6 kurang sedikit. Bapak Ibu yang berbahagia, bulan yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana Rasulullah mengalami kesulitan di dalam mendakwahkan Islam ini. Kemudian beliau mendekati orang per orang yang sedang melakukan ibadah haji terutama dari Yathrib, dari Madinah, dan ternyata kemudian terjadi apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, yaitu bersumpah setianya orang-orang yang melakukan ibadah haji ke Mekah dari Madinah kepada Rasulullah SAW untuk menerima Islam. Penerimaan mereka terhadap Islam itu ternyata ada latar belakangnya. Mereka ini sering mendengar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah bahwa sudah saatnya turun seorang nabi terakhir sebagaimana yang diceritakan di dalam Taurat dan Injil. Itu di tanah Arab di Mekah. Itulah yang menyebabkan orang-orang Madinah atau Yathrib ini kemudian mudah menerima Islam. Berbeda dengan orang-orang Mekah. Setelah Bai'atul Aqabah kedua yang diikuti oleh sekitar 72 atau 73 orang, mereka sumpah setia. Kemudian mereka ini ditambah dengan Bai'atul Aqabah pertama. Kemudian mereka ini menjadi semacam ujung tombak untuk menyebarkan Islam di Madinah. Di samping itu Rasulullah juga mengirimkan guru-guru ngaji, pendakwah-pendakwah yang menerangkan tentang Islam ke sana. Sehingga Islam ini tersebar dengan sangat masif, cepat di Madinah. Hanya dalam beberapa bulan, hampir seluruh rumah yang ada di Madinah itu sudah ada orang Islamnya. Kecuali orang-orang Yahudi tentunya yang ada di sana. Sebab itu mereka sangat siap untuk menerima Rasulullah. Maka sejak saat itu kemudian berbondong-bondonglah kaum muslimin yang teraniaya di Mekah itu untuk melakukan hijrah ke Madinah.
karena mereka siap menerima kaum muslimin dari Mekah, dan Rasulullah menganjurkan itu walaupun Rasulullah sendiri belum saat itu berhijrah. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah terjadi Bai'atul Aqabah dan Islamisasi besar-besaran yang terjadi di Madinah, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy pun merasa sangat khawatir. Kalau ini dibiarkan seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan dilibas oleh mereka setelah mereka nanti kuat di Madinah. Oleh sebab itu, kemudian mereka pun melakukan sebuah rapat yang sangat penting yang diikuti oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy yang disebut dengan sidang parlemen Quraisy di Darun Nadwah. Jadi sidang di Darun Nadwah ini sidang untuk membahas langkah apa yang akan ditempuh dalam rangka mengantisipasi banyaknya orang-orang yang hijrah. Walaupun sebenarnya mereka-mereka yang hijrah ini sudah banyak yang dihalangi, ditahan, tapi tetap saja yang berhijrah itu terus setiap hari ada. Di dalam riwayat disebutkan mereka ini berhijrah bahkan meninggalkan apapun yang mereka cintai di Mekah. Ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan harta, seperti yang dialami oleh Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah serta Salamah sendiri putranya itu akan melakukan hijrah. Sebenarnya keluarga ini sebelumnya pernah berhijrah ke Habsyah, tapi karena di Habsyah ini mereka mendengarkan berita hoak, berita bohong. Berita bohong itu berbunyi bahwa orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah telah menerima Islam, padahal belum. Mengapa berita bohong itu sampai tersebar? Karena pada suatu hari Rasulullah SAW ini pernah membacakan ayat di depan tokoh-tokoh kafir Quraisy, surat An-Najm. Karena ayat ini sangat indah dan isinya juga sangat dalam, maka tidak terasa tokoh kafir Quraisy itu mendengarkan dengan seksama. Bahkan kemudian di akhir ayat itu, ketika Rasulullah kemudian bersujud, orang-orang kafir Quraisy ini ikut bersujud tidak sengaja, terbawa oleh arus keindahan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Itulah yang menyebabkan kemudian ada orang berpersepsi bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah menerima Islam karena sudah ikut bersujud Rasulullah. Padahal tidak, mereka hanya terbawa arus. Setelah sujud itu ya mereka kejam lagi kepada Islam. Tapi berita ini yang terlanjur tersebar ke Habsyah, sehingga mereka senang, mari kita kembali lagi ke Mekah karena orang-orang Mekah sudah menerima Islam. Nah, di antara yang kembali ini adalah Abu Salamah, Ummu Salamah. Mereka kembali ke Mekah, ternyata yang terjadi sebaliknya, masih terjadi penyiksaan dan penganiayaan. Oleh sebab itu kemudian Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka-mereka yang tersiksa di Mekah ini untuk berhijrah ke Madinah yang sudah siap menerima. Akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah serta putranya akan melakukan hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata keluarga Ummu Salamah, istrinya, itu ditahan oleh keluarganya. Tidak boleh. Kalau kamu Abu Salamah ingin berhijrah, silahkan hijrah sendirian. Jangan dibawa saudaraku ini. Dia biar tetap di sini. Oleh sebab itu, karena dia ingin tetap mempertahankan iman, ingin bisa beribadah dengan tenang, maka Abu Salamah terpaksa hijrah sendirian bersama putranya. Ummu Salamah tinggal di Madinah. Jadi ditinggalkan istri yang dicintai demi hijrah. Walaupun kemudian setahun kemudian Ummu Salamah ini diizinkan oleh keluarganya untuk ikut berhijrah.
Karena kasihan setiap hari menangisi suami dan anaknya. Meninggalkan istri. Kemudian yang kedua, orang yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini sebenarnya adalah seorang budak. Dia ini seorang budak yang berasal dari Ar-Rum, dari Bizantium. Dulu dia adalah orang di mana bapak beliau ini seorang pembesar di Persia. Kemudian dikalahkan oleh tentara Romawi dan anak-anak di sana dibawa ke Rom untuk dijadikan budak, termasuk di dalamnya Suhaib Ar-Rumi ini. Kemudian Suhaib Ar-Rumi dibesarkanlah di Rom sebagai budak. Di Rom sana, Suhaib Ar-Rumi ini selalu mendengar dari orang-orang bahwa hari ini sudah saatnya lahir seorang nabi di Mekah. Itu selalu berita yang beliau dengar. Oleh sebab itu, Suhaib Ar-Rumi ini penasaran. Dia ingin pergi ke Mekah, ingin menemui Rasul terakhir yang diceritakan oleh orang-orang itu. Akhirnya beliau dengan sembunyi-sembunyi berhasil melarikan diri ke Mekah. Sampailah beliau ke Mekah menjadi penduduk Mekah. Akhirnya beliau termasuk orang yang awal masuk Islam dan ikut kegiatan Darul Arqam ketika awal-awal Islam di rumah Arqam. Ini Suhaib Ar-Rumi. Setelah beliau ini hidup di Mekah, ternyata beliau menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, kekayaannya luar biasa. Maka ketika Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk segera hijrah ke Madinah, beliau pun kemudian berencana untuk melakukan hijrah. Ketika beliau bersiap-siap untuk melakukan hijrah, ternyata dicegah oleh orang kafir Quraisy. Hei Suhaib, engkau orang yang sukses di Mekah, engkau telah makan makanan di Mekah, mengapa dengan tega engkau membawa hartamu ke Madinah? Seharusnya engkau tetap hidup di sini, engkau mencintai Mekah ini. Maka Suhaib Ar-Rumi pun mengatakan, bagaimana kalau seluruh hartaku aku tinggalkan, apakah engkau akan mengizinkan aku akan pergi ke Mekah, ke Madinah? Itulah yang kata-kata yang diharapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya nggak apa-apa, pergi sana tanpa membawa hartamu sedikit pun. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun. Harta yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun itu ditinggalkan begitu saja demi untuk mempertahankan keimanan, keislaman. Itulah kemudian Suhaib Ar-Rumi ini pernah dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang telah melakukan bisnis yang sukses. Bisnis dengan Allah maksudnya. Dia menukar hartanya itu dengan hijrah. Orang yang termasuk bisnis yang sukses. Kemudian pengalaman ketiga, orang yang namanya Ayyas. Ayyas ini sebenarnya akan melakukan hijrah. Sudah melakukan perjanjian dengan Umar bin Khattab dan Hisham bin Al-As untuk melakukan hijrah bersama. Maka hari yang sudah ditentukan kemudian Ayyas ini ternyata hanya berangkat dengan Umar. Sedangkan Hisham tidak jadi berangkat karena sesuatu. Mereka berdua pergilah ke Madinah. Setelah sampai di Kuba, ternyata Ayyas ini dikejar oleh saudaranya namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini saudaranya Ayyas, berbeda ibu. Jadi seperti saudara tiri. Dikejar dia pergi. Abu Jahal ini pergilah ke Madinah sampai ternyata menemukan Ayyas ini sedang di Kuba. Kemudian dikatakan, hai Ayyas, apakah engkau tidak kasihan? Ibumu hari ini betul-betul susah. Dia terus berada di tempat yang panas dan tidak mau berteduh sebelum kamu pulang. Dia tidak mau disisir sebelum kamu pulang.
apakah kamu tidak kasihan dengan ibumu itu? Pulanglah engkau, mari aku antar pulang. Itu rayuan Abu Jahal. Kemudian ternyata karena dia orang yang sangat mencintai ibunya, maka dia putuskan untuk pulang kembali ke Mekah. Saat itu dicegah oleh Umar, jangan pulang Umar. Kamu nanti jangan-jangan tertipu. Kalau sudah menetapkan hatimu untuk hijrah, ya sudah hijrah saja. Tidak mungkin ibumu akan seperti itu. Pasti akan yang menolong di antara saudara-saudaramu. Tidak Umar, aku harus kembali. Aku nggak tega mendengar kabar tentang ibuku. Akhirnya Anas ini kembali dengan Abu Jahal dan satu saudaranya yang lain. Jadi 3 orang. Apa yang terjadi? Ketika mau memasuki kota Mekah, Anas ini kemudian disergap oleh Abu Jahal dan saudaranya yang lain tadi, kemudian diikat dan diseret ke tengah kota Mekah, disiksa. Dan dikatakan kepada penduduk, inilah akibat orang yang bertindak bodoh, kata Abu Jahal. Padahal saudaranya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Bapak yang berbahagia, Ayas ini kemudian setelah terjadi perang Uhud, ya, kemudian diselamatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengirim namanya Al-Walid untuk menculik Ayas ini di penjaranya orang Mekah. Bahkan berhasil membawa bukan hanya Suhaib tapi juga Ayas dan istrinya. Setelah perang Badar diselamatkan oleh Rasulullah lewat Al-Walid. Inilah penderitaan para sahabat, bahkan ketika mau melakukan hijrah sekalipun mereka masih tetap mengalami penyiksaan. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam rapat di Darun Nadwah itu dihadiri oleh tokoh-tokoh Quraisy. Mereka betul-betul ingin memutuskan sesuatu yang tepat untuk menghadapi masalah ini. Maka datanglah tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah, dan di antara yang hadir di sana ada seorang tua. Orang tua ini sebenarnya iblis, ya. Iblis yang membawa jadi manusia yang ingin nimbrung di dalam rapat. Ya. Iblis ini kemudian ditanya oleh tokoh-tokoh Quraisy, siapa kamu? Aku adalah seorang tokoh dari Najd. Aku ingin mengikuti rapat kalian, barangkali nanti ada saranku yang bisa kalian terima untuk menghadapi Muhammad. Oh ya, silakan kalau begitu. Akhirnya mereka rapat. Di dalam rapat itu ada beberapa usulan yang berkembang. Yang pertama usulan dari Abul Aswad. Ia berkata, bagaimana kalau Muhammad ini kita usir saja? Kita usir dari Mekah. Sudah kita tidak usah urusi dia. Biarkan dia pergi kemanapun. Tidak usah kita pikirkan. Kita usir, dilarang dia masuk ke Mekah. Ini Abul Aswad. Atas usulan tersebut, orang tua iblis tadi mengatakan begini, demi Allah tidak demikian. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Karena apa? Karena menurut iblis, Muhammad itu orang yang kata-katanya sangat manis. Kalau nanti dia dibiarkan keluar dari Mekah, kemudian mampir di kabilah-kabilah yang ada di sekitar sini, pasti mereka akan terayu. Dan setelah mereka kuat, nanti akan menghabisi kita. Maka ini bukan jalan yang pas kalau diusir ini. Kemudian setelah ditolak, ternyata hadirin saat itu mengikuti iblis. Lalu ada usulannya kedua dari Abu Al-Bukhturi. Dia mengusulkan agar Muhammad ini ditangkap dan dipenjara dan tidak diberi makan sampai dia mati. Ini usulan kedua.
Usulan kedua ini ternyata juga ditolak oleh iblis. Oh jangan, kalau itu yang kamu lakukan ya nanti pengikutnya pasti akan berusaha untuk melepaskan dia. Bahkan kita ikut diserbu di sini oleh mereka karena mereka marah. Muhammad kita tahan. Bukan itu jalan yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah usulan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Abu Jahal. Wah, ini tokoh utamanya. Abu Jahal mengatakan, demi Allah, aku memiliki pendapat yang aku kira belum terpikirkan oleh kalian. Apa pendapat dia? Abu Jahal ini. Abu Jahal ini dijuluki sebagai Fir'aun. Fir'aun abad itu, saat itu. Pendapatnya adalah begini. Kumpulkanlah pemuda-pemuda terbaik dari setiap suku yang ada, atau orang-orang terbaik dari setiap suku yang ada. Kemudian kepunglah rumah Muhammad di malam hari. Kemudian ketika dia keluar, biasanya tengah malam, dia akan keluar untuk sholat di Masjidil Haram. Tangkaplah dia dan bunuhlah dia. Karena kalau yang membunuh itu seluruh kabilah Arab, tidak akan ada yang disalahkan. Tapi kalau yang membunuh hanya orang per orang, nanti akan disalahkan. Oleh sebab itu, saya kira ini yang terbaik yang harus kita lakukan. Lalu apa kata iblis? Iblis lagi yang menjadi pengetuk palunya. Iblis mengatakan itu pendapat yang tepat. Pendapat orang ini, maksudnya Abu Jahal, inilah pendapat yang saya kira tidak ada lagi yang lebih tepat daripadanya. Akhirnya disepakati. Mereka berkumpul, mereka mencari orang-orang terbaik dari suku-suku Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah dan membunuhnya di malam hari. Hadirin berbahagia. Ternyata rencana suku Quraisy ini kemudian dikabarkan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa hai Muhammad, nanti malam kamu akan dibunuh. Oleh sebab itu silahkan untuk segera berhijrah. Kemudian di siang hari Rasulullah sebelum sampai malam, beliau menemui Abu Bakar karena belum ada WA saat itu. Terpaksa kalau ingin koordinasi kan harus menemui. Di malam hari, di siang hari yang panas, beliau memakai tutup kepala, ya, memakai tutup muka, berjalan, ya masker ya sekarang, berjalan menuju rumah Abu Bakar. Alangkah terkejutnya Abu Bakar, kok Rasulullah siang-siang seperti ini datang ke rumah? Ada apa? Hai Abu Bakar, aku akan hijrah. Aku sudah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Apakah Rasulullah ingin kami menemani? Iya. Kemana kita akan berjalan? Sudah skenario-nya sudah disusun saat itu. Dan yang menyusun bukan Rasulullah, yang menyusun Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar kepadamu atau membuat siasat kepadamu, akan menyiasati kamu untuk mencelakai kamu. Untuk apa? Liyusbituka. Yang pertama akan memenjarakan kamu, tadi usulan Al-Aswad tadi. Au yaqtuluka, atau akan membunuh kamu. Ayukhrijuka, atau akan mengusir kamu. Mereka boleh membuat makar, mereka boleh membuat
siasat. Allah pun bisa membuat siasat, dan Allah sebaik-baik pembuat siasat. Nah, siasat ini yang menyusun sendiri Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk pergi ke selatan, padahal Madinah itu ke utara, tapi Rasulullah ke selatan. Maka ketika datang malam hari, orang-orang kafir, tokoh kafir Quraisy yang sudah siap senjata, mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah. Sewaktu-waktu Rasulullah nanti keluar untuk wudhu dan sholat di Masjidil Haram, akan langsung disergap. Maka Rasulullah pun di malam itu memerintahkan Ali, hai Ali, tidurlah kamu di tempat tidurku memakai selimutku. Pakailah selimutku ini. Aku akan keluar. Maka kemudian Rasulullah pun keluar, dan itu bagian dari siasatnya Allah, bahwa orang-orang kafir Quraisy dibuat tidak bisa melihat Rasulullah berjalan melewati mereka. Rasulullah mengambil segumpal tanah, dikepiurkan ke kepala mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah lewat menuju rumahnya Abu Bakar. Lalu apa? Setelah sampai di rumah Abu Bakar, mereka berangkat menuju ke selatan, bukan ke utara. Kemana? Ke Gua Sur, yang jaraknya kira-kira 5 mil atau 8 kilometer dari rumahnya Abu Bakar. Beliau dan Abu Bakar berjalan ke selatan untuk bersembunyi sementara di Gua Sur, karena pasti setelah ini, setelah mereka tahu, orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa Rasulullah sudah tidak ada di rumahnya, pasti mereka akan secara besar-besaran mencari Rasulullah. Maka kemudian malam itu juga Rasulullah dan Abu Bakar melakukan perjalanan ke selatan menuju ke Yaman, bukan ke Madinah. Kalau ke Madinah pasti nanti akan segera terkejar, namanya Madinah ke utara bukan ke selatan. Akhirnya setelah melakukan perjalanan ke Gua Sur, di mana di Bukit Sur itu sangat terjal dan bebatuan, sehingga digambarkan sampai kaki Rasulullah itu lecet-lecet. Karena Abu Bakar ini tidak tega melihat Rasulullah seperti itu, akhirnya Abu Bakar ini membopong Rasulullah ke atas. Setelah sampai ke atas di mulut gua, Rasulullah diletakkan, kemudian Abu Bakar pun masuk untuk membersihkan tempat itu sebagai tempat untuk istirahat Rasulullah. Kemudian lubang-lubang yang biasanya ada binatang-binatang yang membahayakan seperti kalajengking dan sebagainya ditutup oleh Abu Bakar. Dengan kain apa saja, termasuk kain beliau dia sobek untuk menutup lubang-lubang itu agar tidak mencelakai Rasulullah. Tapi ternyata masih ada 2 lubang yang tersisa. Maka saat itu kemudian Rasulullah dipersilahkan masuk, dan Rasulullah langsung merebahkan dirinya di pangkuan Abu Bakar, sambil Abu Bakar kedua kakinya menutup 2 lubang yang tersisa. Jadi masih ada 2 lubang yang tersisa yang belum ditutup. Itu kemudian ditutup oleh kakinya Abu Bakar sambil di pangkuannya Rasulullah tidur. Ternyata apa? Dari lubang itu ada binatang yang menggigit kaki Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tetap menahan sakit. Dia tidak berani membangunkan Rasulullah, apalagi bergerak, agar Rasulullah tetap tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu kemudian tidak terasa air mata Abu Bakar itu jatuh dan menjatuhi muka Rasulullah. Justru disitulah kemudian Rasulullah bangun. Ada apa Abu Bakar? Baru diceritakan oleh Abu Bakar. Kemudian disembuhkan, diobati, disebul oleh Rasulullah, tempat digigit oleh kalajengking mungkin itu ya, atau ular, itu sembuh. Itu sampai seperti itu perjuangan Abu Bakar. Bapak Ibu yang berbahagia, sementara di luar orang-orang kafir Quraisy, kok ini sudah hampir pagi,
Muhammad tidak bangun. Mereka sudah curiga, jangan-jangan ini bukan Muhammad yang tidur. Ternyata betul. Yang tidur di situ adalah Ali. Ali pun diseret keluar, diinterogasi oleh mereka. Di mana Muhammad? Aku tidak tahu kemana. Rasulullah pergi. Akhirnya dihajar. Juga tidak ngaku. Ya wis nek wis ra ngaku terus piye? Akhirnya didatangi rumah Abu Bakar. Putri-putri beliau juga ditanyai. Aku tidak tahu ayahku dan Rasulullah pergi kemana. Memang tidak ada yang diberitahu. Bahkan Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Gua Sur itu lewat pintu belakang. Juga tidak berhasil. Akhirnya saat itu orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Wah, ini kan menarik. Ternyata sayembara seperti itu sudah ada sejak. Itulah sebabnya masyarakat Makkah bersemangat untuk mencari ke seluruh penjuru, terutama ke utara, karena utara itu jalan ke Madinah. Padahal Rasulullah sembunyi di sana. Walaupun demikian, Rasulullah juga orang-orang kafir Quraisy juga ada yang mencari ke selatan, dan mereka juga mencari di sekitar Gua Sur itu. Tapi sebelum Rasulullah dan Abu Bakar ini pergi ke Gua Sur, itu sudah berpesan kepada seseorang yang sangat dipercaya. Nanti setelah 3 hari setelah ini, bawalah unta-unta terbaikku, kata Abu Bakar, ke Gua Sur untuk menjemputku dan Rasulullah pergi ke Madinah. Karena memang sudah dirancang itu semua. Jadi saat itu Abu Bakar juga mempunyai seorang budak. Budak ini ditugasi oleh Abu Bakar untuk menggembalakan kambing di sekitar Gua Sur. Untuk apa? Untuk nanti kalau Rasulullah haus, kambing-kambing itu bisa diperah susunya untuk diminumkan kepada Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy nggak tahu ya, wong angon, nggak ada kaitannya dengan Muhammad, wong angon. Padahal itu sudah dirancang untuk tetap berada di situ sampai nanti Nabi Muhammad pergi ke Madinah, kambing-kambing itu tetap di situ sampai berlangsung 3 hari. Juga diurusi oleh seorang putra dari Abu Bakar. Jadi sampai 3 hari beliau berada di situ. Setelah 3 hari, kemudian datanglah orang yang sudah dipesan tadi, ya, untuk menjemput Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Madinah. Akhirnya Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah untuk naik salah satu unta yang sudah Abu Bakar persiapkan. Akhirnya mereka pergi ke Madinah, tapi bukan ke arah utara, tapi ke arah barat. Ke arah barat itu ke arah mana? Ke arah Laut Merah. Jadi mereka berdua ini berserta para pendampingnya, ya, karena sudah Abu Bakar sudah menyewa seorang penunjuk jalan yang akan mengantarkan mereka untuk melewati jalan yang tidak sering dilewati manusia. Tapi penunjuk jalan ini tahu jalan ke Madinah lewat pantai, lewat pinggir laut, sehingga tidak akan terlacak oleh pasukan Quraisy ini. Akhirnya beliau berdua berangkat. Orang-orang kafir Quraisy terus mencari, ubek-ubek di sekitar Mekah dan tidak didapatkan. Kemudian pada suatu hari, jadi Rasulullah ini di situ sekitar 3 hari, ya. Kemudian perjalanan dari Gua Sur ke Madinah itu sekitar 7 hari, ya. Jadi 10 hari lah perjalanannya. Kemudian di tengah-tengah kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad untuk ditangkap, itu ada seseorang namanya Suraqah. Suraqah ini saat itu sedang duduk-duduk bersama teman-temannya.
Tiba-tiba ada seorang tetangganya yang datang, Suraqah, saya tadi ketika dari Madinah, dari arah Syam maksudnya, saya melihat ada 2 orang yang naik onta. Saya kok curiga ya, dia adalah Muhammad dan Abu Bakar yang dicari-cari oleh orang kafir Quraisy. Suraqah ini kemudian terhentak. Ya, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Saya akan kejar sendiri dia. Sudah nggak usah ngomong siapa-siapa, karena dia sangat ingin 100 ekor onta tadi. Dan Suraqah ini seorang ahli naik kuda yang luar biasa. Kudanya kuda-kuda terbaik. Dia seorang pemanah yang luar biasa. Dan dia juga mempunyai keahlian menuruti jalan yang bekas dilalui oleh manusia. Jadi keahliannya komplit. Maka dia kemudian berangkat dengan kuda terbaiknya dan senjata terbaiknya. Sebelum berangkat, Suraqah ini melakukan undian. Kayaknya orang kafir Quraisy itu kan tiaroh ya. Jadi kalau mau melakukan keluar dari rumah itu membuat undian. Ini saya berangkat apa tidak? Setelah diundi ternyata yang keluar itu jangan berangkat. Tapi karena keinginan mendapatkan 100 ekor onta tadi sangat besar, maka kemudian dia tetap mengejar Abu Bakar dan Rasulullah. Ternyata perjalanannya begitu cepat. Dan sudah kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar di depan. Apa yang terjadi? Ternyata kudanya Suraqah yang katanya kuda terbaik itu jungkel, kepleset, jatuh terkapar. Waduh, kok seperti ini? Tidak biasanya kudaku jatuh. Kemudian dia membuat undian lagi. Apakah saya boleh terus mengejar? Ternyata yang keluar juga yang itu tadi yang dia tidak senangi, jangan berangkat. Tapi karena keinginan tadi dia berangkat lagi. Sesudah sampai kepada posisi dia memanah dengan tepat, ya. Dan Rasulullah sudah tahu dan memberi hiburan kepada Bakar, ya Rasulullah, ada orang mengejar. Jangan khawatir Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Rasulullah sudah tahu. Maka kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba kudanya Suraqah ini gejeglong pada jeglongan yang tidak biasa ada jeglongan di padang pasir. Sampai kakinya terperosok. Suraqah sampai heran, kok bisa? Kaki kudaku ini kok terperosok di lubang yang tidak biasa ada lubang di sini. Akhirnya dia berusaha untuk menarik kaki kuda itu dan berhasil. Dan setelah dia tarik, ternyata di kaki kuda itu muncul seperti asap yang mengepul ke atas. Wah, ini tanda-tanda. Berarti Muhammad ini benar ini. Dia dilindungi oleh Allah. Setiap saya hampir mencelakai dia, ada hal seperti ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Suraqah? Dia akhirnya memanggil Muhammad. Hei Muhammad, hei Abu Bakar, berhentilah, aku tidak akan mencelakai. Dia sudah mulai mendapatkan hidayah rupanya. Lalu dia mempunyai pemikiran, pasti pada suatu saat nanti Muhammad ini akan menang dan akan menguasai Mekah. Kalau itu terjadi, pasti aku termasuk orang yang akan mereka bunuh nanti. Wah, bahaya ini, kata dia. Akhirnya Suraqah ini menghadap Rasulullah dan dia menceritakan kejadian yang barusan terjadi. Kemudian Suraqah ini kok punya idenya aneh. Hei Muhammad, berilah aku jaminan bahwa aku akan menjadi orang yang engkau jamin keamanannya ketika engkau menang nanti. Ya, seolah-olah dia sudah tahu. Berilah aku jaminan keamanan, keselamatan. Karena aku sudah tidak akan membunuhmu lagi, tidak akan mengejarmu lagi. Rasulullah langsung dituliskan surat itu oleh Abu Bakar atau pembantunya, kemudian beliau ya setempel ya, kemudian diberikan kepada Suraqah. Dan sebelum Suraqah ini pergi, Nabi Muhammad bersabda, hei Suraqah, bagaimana menurut perasaanmu seandainya nanti pada suatu saat engkau memakai gelangnya Raja Kisra, Raja Persia.
Gimana menurut perasaanmu? Ini termasuk pernyataan nubuwah yang ini nanti pada akhirnya akan terjadi, bahwa Suraqah ini akhirnya akan menjadi seorang sahabat yang memakai gelangnya Raja Persia. Suraqah hanya tertawa, apa mungkin raja yang sangat besar sekarang sedang menjadi negara adikuasa, aku akan memakai gelangnya, apa mungkin? Tapi itu disimpan dia di dalam hati, dan dia kembali. Dan dia berjanji dalam hatinya, aku akan lindungi Muhammad. Dan belum bersyahadat dia. Karena Nabi Muhammad membuat surat perlindungan pada dia, nanti kalau Islam menang, maka beliau pun berjanji dalam hatinya akan melindungi Nabi Muhammad. Walaupun belum masuk Islam. Maka dia pun kembali. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Setelah itu hadirin berbahagia, kemudian Suraqah ini pun bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy yang sedang memburu Nabi Muhammad. Lalu ketemu di sebuah perjalanan, orang-orang kafir Quraisy bertanya, "Hei Suraqah, apakah engkau menemui Muhammad?" "Tidak." "Dah kamu nggak usah mencari. Saya ini orang yang paling tahu tentang daerah ini. Tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Muhammad lewat di sini. Dah kita pulang saja, pulang." Akhirnya mereka pulang. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan sampai di Kuba, kira-kira beberapa kilometer dari Madinah. Beliau berhenti beristirahat di situ sekitar 3 hari, ya, dan mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu, singkat cerita, beliau masuk ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah dan disambut gegap gempita oleh masyarakat Madinah yang memang sudah lama merindukan datangnya Rasulullah SAW. Di dalam kitab ini diceritakan orang-orang Madinah itu mengumandangkan syair. Syair yang sering kita dengar. Syair Thala al-Badru. Syair untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Walaupun oleh pentahqiq kitab ini, ya, pentahqiq kitab ini Syekh Albani itu mengatakan riwayat tentang syair ini dhaif. Tetapi ini tetap dicantumkan di buku ini, di kitab ini. Jadi bunyinya syair, Thala al-badru alaina min saniyatil wada'. Thala al-badru alaina min saniyatil wada', itu yang kita dengar. Telah terbit bulan purnama. Yang datang bulan purnama itu dari saniyatul wada'. Saniyatul Wada itu apa? Saniyatul Wada itu adalah sebuah jalan kecil di antara 2 bukit. Disitulah tempat di mana orang-orang Madinah kalau mau pergi keluar itu selalu diantar oleh keluarganya untuk dilepas. Itulah sebabnya disebut Saniyatul Wada, tempat yang digunakan untuk berpisah antara orang yang mau pergi dan yang mengantarkan. Jadi boleh dikatakan itu adalah pintu gerbang masuk kota Madinah. Wajib syukru alaina, maka wajib atas kita bersyukur mada'alillahi atas apa yang telah diserukan oleh Nabi Muhammad. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Hai orang yang diutus kepada kami, engkau datang kepada kami membawa perkara yang harus ditaati. Ini syair yang ada di dalam kitab ini. Tapi biasanya di dalam syair yang kita dengar di nyanyian-nyanyian itu ditambah ada kalimat lagi, Cita syarafal Madinah marhabayya khairaja. Engkau datang untuk memuliakan kota Madinah. Selamat datang hai sebaik-baik penyeru. Itulah hadir berbahagia cerita tentang hijrahnya Rasulullah, dan setelah sampai di Madinah, kemudian hampir seluruh penduduk Madinah saat itu menginginkan Rasulullah
beristirahat di rumah mereka. Maka saat itu juga Rasulullah mengatakan, unta yang aku tumpangi ini akan berhenti di tempat aku nanti beristirahat, dan unta ini diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan Rasulullah yang mengatur di mana beliau akan beristirahat. Dan kemudian unta itu pun berhenti di depan halaman rumah Abu Ayyub, ya, Bani Najjar, yaitu Bani Najjar ini adalah saudara-saudaranya ibunya Nabi Muhammad. Kan ibunya Nabi Muhammad berasal dari Madinah. Nah, disitulah keluarganya. Beliau kemudian beristirahat di situ, dan disitulah kemudian yang sampai hari ini kita lihat Masjid Nabawi. Itulah tempat tinggal Rasulullah sekaligus masjid yang beliau dirikan, dan di situ juga Rasulullah dimakamkan. Saya kira itu Bapak Ibu bahagia, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Begitu beratnya Rasulullah mencintai kita agar kita menjadi orang yang selamat, berjuang luar biasa dengan para sahabatnya untuk mempertahankan keimanan. Marilah kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita bisa mengikuti Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrullah wa tangkarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.